Ya, baik Pak Eko. Mungkin yang pertama kami ya ini terutama Mbak Agni juga pengen sekaligus sebagai catatan bagi World Bank. Mungkin Pak Eko sebelumnya bisa untuk menjelaskan Pak Eko latar belakang pendidikan maupun kemudian pengalaman dalam kaitannya dengan ini karena kami minta dari aspek terkait dengan AMDAL. Mungkin Pak Eko bisa ceritakan sedikit mengenai latar belakang Pak Eko dalam aktivitasnya berkaitan dengan AMDAL untuk Pak Eko sebagai pengantar. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil mulai dari setelah saya pulang studi aja ya. Ya, jadi saya pulang dari studi S2 S3 di Prancis. Saya ngambil topik saya kimia lingkungan. Saya pulang itu 15 Juli tahun 88. Pulang 15 Juli 88 itu kebetulan lalu ada permintaan dari PSLH UGM ketika itu di bulan, kalau saya nggak salah sekitar Oktober November lah 88 itu meminta kepada semua fakultas, ada tim dari semua fakultas di UGM yang bisa juga mengembangkan PSLH UGM. Nah, yang dikirim oleh jurusan, waktu itu namanya jurusan, dan dekan itu saya dengan Pak Kirbani yang dikirim dua itu, dari kimia 1, dari fisika 1. Kemudian awal mula ketika itu kepala PSLH Pak Sugeng, sekretaris itu Pak Riyadi dari arsitektur. Saya diminta waktu itu diawali dari sebagai panitia pelatihan tentang masalah pelatihan yang diadakan oleh PSLH UGM. Diawalinya dari situ. Kemudian beberapa waktu kemudian di tahun lupa saya, Pak Sugeng purna pergantian, lalu Pak Riyadi menjadi kepala. Saya diminta oleh Pak Riyadi itu menjadi koordinator pelatihan. Nah, sampai sekarang namanya koordinator pelatihan PSLH itu. Tempat lain mungkin namanya manajer. IPB itu manajer training. Nah, PSLH UGM namanya koordinator pelatihan. Pak Sugeng mantan kepala itu oleh Pak Riyadi diminta tetap berada di PSLH, mengkoordinir pekerjaan penelitian maupun jasa dengan industri di luar PSLH. Pak Sugeng bilang sanggup, tetapi meminta saya mendampingi Pak Sugeng. Nah, karena Pak Sugeng itu kena diabetes, sehingga tidak bisa melihat jauh, tiap kali ada undangan saya diajak suruh nuntun. Nah, gitu loh. Sehingga saya belajar keilmuan itu awalnya dari situ. Karena nderek ke Pak Sugeng mau ke bandara, Pak, hati-hati tangga naik 2 kali. Mau ke pesawat, Pak, ini tangga turun 2 kali. Saya nonton. Nah, ketika itu rapat dengan Pertamina, dengan perusahaan-perusahaan mana, saya ikut, saya yang nyiapin bahan. Itulah pangkal awal mula. Lalu terus berakhir sehingga saya mempunyai pengalaman nyusun AMDAL. Lalu menjadi ketua tim AMDAL. Menjadi kepala PSLH UGM, menjadi koordinator. Pengalaman lalu bagaimana saya tahu kinerja lingkungan dari berbagai perusahaan asing, perusahaan multinasional, BUMN, sama perusahaan investor lokal. Nah, itulah kemudian saya berlanjut dengan terbitnya Undang-Undang 32 tahun 2009, saya merasa sudah punya pengalaman menyusun, mengajar. 1 Januari 2010 ketika itu saya kepala PSLH UGM periode
periode pertama, bukan periode kedua. Saya, hati nurani saya mendeklarasikan, saya secara pribadi berhenti menyusun AMDAL. Alasan saya apa? Karena saya melihat kondisi kepedulian pemrakarsa dan penyusun itu mengalami penurunan, mengalami degradasi. Nah, karena mengalami degradasi, penilai juga kualitasnya tidak meningkat. Saya memutuskan terjun menjadi penilai dan pelatih. Jadi sebagai pemain, saya berhenti, sebagai wasit dan sebagai pelatih saya jalani. Nah, itulah berjalan terus sampai mulai beberapa waktu yang lalu saya menjadi di SK, di KLHK, menjadi tim pakar. Itu, nah mulai bulan ini, pertengahan COVID, itu hampir tiap hari. Semenjak ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 22, ada PP 5, banyak sekali yang ditarik, masalah AMDAL ini ditarik ke pusat. Nah, tiap hari, kadang-kadang 2 kali, itu harus menilai dokumen AMDAL yang masuk. Nah, saya dalam menilai konsistensi terhadap bagaimana dampak yang ini lemah, itu yang lemah adalah terhadap dampak pengelolaan kepedulian terhadap dampak sosial flora fauna. Ini lemah. Sejak dulu nggak bagus-bagus, malah semakin lemah. Kalau untuk geofisik kimia relatif kuat karena apa? Karena ada argumen hitungan matematiknya itu acuannya jelas. Nah, itulah pengalaman saya yang sekarang saya memang terjun di penilai dan pembinaan dinas lingkungan hidup. Saya tidak pernah mau diminta membina pemrakarsa atau penyusun. Saya nggak mau. Saya pembina untuk penilai di daerah-daerah begitu. Kalau untuk pemrakarsa yang milik negara saya mau. Contoh seperti Cipta Karya untuk menyediakan air minum. Nah, kita mau menjadi pembinanya. Gitu. Tapi kalau namanya eksploitasi sumber daya alam, saya nggak pernah mau. Mengapa? Saya kesulitan untuk menyadarkan mereka supaya mentaati masalah pengelolaan lingkungan. Nah, di dalam pengelolaan lingkungan ini, terus terang saya yang sebetulnya menjadi lawan itu aparat daerah yang tujuannya hanya mengejar investor masuk, ada uang. Nah, itu paling sulit. Itu paling sulit dah yang saya rasakan. Maka dari sana itu apa? Nah, ini kaitannya saya melompat sedikit yang terpikir pada benak saya. Bank, entah bank manapun yang memberi kredit, itu harus mensyaratkan masalah pengelolaan lingkungan. Kalau enggak jelas, lebih baik jangan diberi kredit, atau kreditnya dihentikan, atau dikenakan denda. Itu. Ya, mengapa saya katakan di situ? Saya punya pengalaman satu. Satu pengalaman saya nggak sebut, ada perusahaan swasta, perusahaannya asing. Dia mendapat kredit dari salah satu bank asing di bawah World Bank atau ADB. Si mempunyai kegiatan itu setiap tahun didatangi oleh lender. Lender pemberi kredit itu yang datang bukan hanya pebisnis, tetapi terdiri dari orang yang mempunyai keahlian hukum lingkungan dan masalah-masalah lingkungan hidup, termasuk lingkungan-lingkungan terkait sosial dan termasuk lingkungan yang terkait flora fauna. Nah, dia itu mengancam kalau ini tidak diperbaiki dengan baik, dia mengancam dengan macam-macam kepada si perusahaan yang ambil utang.
Nah, ini sebetulnya merupakan celah. Menurut saya, pihak bank, pihak pemberi kredit, itu memasukkan rambu-rambu masalah lingkungan. Ini sebetulnya keinginan saya. Karena kalau tidak begitu, itu lepas. Kita membuat aturan seperti apapun, undang-undang, PP, permen, pengawasan nggak jalan. Lingkungan tetap akan kocar-kacir. Dah. Lingkungan akan kocar-kacir kalau pengawasannya seperti yang telah berjalan seperti sekarang ini. Pengawasannya nggak jalan. Di pihak pemerintah tuh nggak jalan. Dari tahun ke tahun tuh semakin melemah. Ini. Itu Pak Yun, mungkin terlalu banyak saya sampaikan. Matur nuwun Pak Eko, sudah sangat tepat itu arahnya. Jadi mungkin langsung saja nih Pak Eko masuk dari yang tadi Pak Eko sampaikan. Berarti memang tadi ada meskipun nanti saya akan kembali ke isu awal nih. Tadi Pak Eko di terakhir itu terkait dengan rambu-rambu lingkungan hidup. Ini sebenarnya menarik ketika Bank Indonesia itu sebenarnya tiap tahun itu selalu mengupdate peraturan mengenai syarat-syarat pengajuan kredit gitu Pak, terutama yang terutama memang kaitannya dengan masalah proper ya, lebih kepada itu. Itu Pak Eko kalau melihatnya itu sebenarnya akhirnya sekedar macan ompong di atas kertas atau sebenarnya pernah ada evaluasi yang lebih real Pak Eko kalau selama ini pengalaman Pak Eko di penilaian AMDAL? Begini, pengalaman saya untuk itu secara umum gitu ya, peraturan yang dibuat itu baik. Peraturannya bagus, Pak. Ini harus begini, harus begini. Tetapi tidak diimbangi dengan pengawasan pembinaan secara paralel. Saya katakan pengawasan pembinaan. Mengapa? Gini aja lah, saya ambil contoh. Ya, peraturan orang boleh naik motor, boleh nyopir mobil, kalau dia punya SIM dan usianya sudah memenuhi. Kemudian tata caranya bagaimana? Ya kalau namanya nyopir naik motor jalannya di kiri. Nah, kalau sekarang peraturannya itu sudah ada, di situ ada pengawas yang mestinya menjaga ketertiban lalu lintas. Ada orang melanggar jalan cepat di kanan, ya nggak diapa-apain kan, namanya pengawasannya nggak jalan. Ini yang terkait. Sehingga saya kalau misalnya dari BI membuat peraturan gitu, maka bagaimana untuk mengimplementasikan pengawasan dan evaluasi. Itu sebetulnya ada jalurnya. Pengawasan itu ada jalurnya yang sudah ada di peraturan. Saya tidak ingin menambah peraturan. Peraturan sudah banyak. Tapi menggunakan peraturan yang sudah ada. Contoh begini. Semenjak tahun 2005, setiap dokumen lingkungan itu ada RKL RPL. Masing-masing pelaku usaha sudah tanda tangan di atas metre melaksanakan pengelolaan pemantauan dan melaporkan setiap 6 bulan. Nah, laporan itu tagih lah. Bisa nggak sekarang dari pihak pemberi kredit menagih laporan itu juga? Bukan hanya kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup. Nah, pihak pemberi kredit, kalau saya nggak tahu ini bisa di ini melanggar atau enggak. Pihak pemberi kredit berhak meminta laporan. Kemudian dari laporan itulah dievaluasi bahwa ini telah melaksanakan dengan baik atau tidak. Saya tidak ingin menambah peraturan lagi. Peraturannya sudah banyak. Tinggal mentaati peraturan yang sudah ada itu secara konsekuen, gitu loh. Gitu Pak Yun. Oke, ya Pak Eko. Nah, berarti sekarang kembali ke isu besarnya sebenarnya Pak Eko. Sebenarnya Pak Eko melihat kalau tadi ya AMDAL itu secara geofisik, kimia, terus terutama geofisik kimia gitu. Itu memang
setiap tahun paling tidak ada peningkatan ya, dalam artian sampai sekarang signifikansi masih sangat bagus. Nah, sekarang posisi ketika tadi yang Pak Eko sampaikan bahwa ada isu sosial dalam AMDAL, isu biodiversity yang dalam AMDAL masih sangat kurang. Sebenarnya apa kira-kira isu permasalahan utamanya? Terus apakah itu termasuk untuk kemudian kalau dikaitkan dengan permasalahan tersebut, sebenarnya apakah memang AMDAL itu masih cukup signifikan Pak Eko sebagai safeguarding prinsipal di Indonesia? Selama ini saya mempunyai pandangan karena AMDAL itu kan kajian, definisinya aja jelas sudah. AMDAL itu kajian. Kajian mengenai apa? Mengenai dampak penting dari suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan. Jelas, ambil aja definisi itu, singkatnya itu. Nah, lingkungan itu apa? Lingkungan itu terdiri dari yang akan kelihatan. Dampak primernya itu menyangkut udara dan air yang paling utama. Dampak sekundernya manusia, tumbuhan, hewan. Dampak tersiernya manusia lagi, kesehatan masyarakat. Sehingga sebetulnya dampak yang perlu menjadi perhatian adalah manusia, nomor satu. Yang kedua adalah hewan dan tumbuhan. Sederhana aja yang perlu digali. AMDAL sebetulnya masih relevan. Contoh aja satu. Kegiatan ini menggunakan air. Katakanlah airnya tidak mengganggu penduduk. Entah ngambil dari yang sangat dalam, entah airnya beli. Pasti ada sisa. Sisanya adalah limbah. Nah, limbah ini bagaimana nanti kalau dibuang kena ke badan air? Badan air ada yang dipakai langsung oleh masyarakat, maka ke kesehatan. Badan air digunakan masyarakat untuk kolam ikan, untuk mengairi sawah. Kalau kualitas airnya jelek, produksi ikannya turun. Minimal sosial ekonomi masyarakat terkena. Kalau ikannya terkena akumulasi bahan beracun, kesehatannya kena. Nah, ini yang jarang menjadi perhatian baik oleh pelaku usaha, penyusun maupun penilai. Ini jarang dijadikan perhatian. Perhatian ke sana ini kurang. Nah, sebetulnya untuk meningkatkan perhatian itu, peraturan sudah ada. Diawali dari mana? Diawali dari pelibatan masyarakat dalam AMDAL. Peraturannya jelas. Pelibatan masyarakat dalam AMDAL. Di undang-undang jelas. Di PP jelas. Tetapi yang namanya pelibatan masyarakat itu sudah mulai dari dulu. Kepka Bapedal nomor 8 tahun 90-an. Sampai sekarang yang terbaru tertulis di undang-undang dan PP. Kalau Pak Yun mau tahu, saya menilai di tahun 2021 pelibatan masyarakat yang salah itu masih banyak. Salahnya di mana? Pengumuman dipasang, konsultasi publik diadakan di ruang rapat bupati, yang mimpin bupati. Bayangin sekarang saya apa enggak sakit hati tuh kayak gitu itu. Dan orang pejabatnya itu sangat bangga kalau yang mimpin bupati. Wah, nanti yang mimpin bupati. Saya teriak-teriak itu salah, melanggar undang-undang itu. Itu loh. Lu yang namanya pengumuman minggu yang lalu aja saya salah kok. Ada pengumuman yang salah kok yang ditulis. Dan yang ironis itu apa? Pelaku usahanya itu pemerintah, plat merah. Pengumumannya salah. Nah itu loh, ini jadi peraturan nggak betul, pelaksanaannya yang nggak ada yang ngawasi. Siapa sekarang yang jadi pengawas? Minta aparat pemerintah, nggak jalan Pak, saya yakin. Maka saya tadi kaitan dengan bank, yang ngawasi pemberi kredit. Udah. Kalau nggak benar ya nggak dikasih kreditnya, gitu aja.
Itu. Nah, silakan pemberi kredit mempunyai siapa, kan begitu. Pak Wahyu, Pak Eko, kalau boleh saya Silakan. jam ini sebenarnya menarik sih karena sebetulnya sebelum involve di pekerjaan World Bank ini saya sebetulnya banyak bekerja dengan lenders kan, sebetulnya salah satunya international lenders lah untuk funding project-project di Indonesia, maksudnya termasuk ya pembangkit listrik, infrastruktur, ada beberapa proyek lainnya, dan memang seperti yang Pak Eko sebutkan tadi, memang bagusnya mereka itu kalau menurut saya yang agak yang agak lebih gitu dibandingkan proyek yang tidak menggunakan international funding, itu bagusnya adalah karena itu tadi monitoringnya tuh berkelanjutan, tidak hanya berhenti di impact assessment, tapi monitoringnya lanjut dan ada konsekuensi kalau komitmen tidak dilakukan, uang berikutnya tidak cair gitu, atau ada denda dan segala macam. Jadi ada financial sanction lah, dan itu yang membuat banyak perusahaan jadi kayak yang funding dari internasional jadi agak lebih cautious gitu dibandingkan kalau pengawasannya hanya dari pemerintah gitu, karena sanksinya kurang mungkin ya. Tapi memang di satu sisi mungkin banyak yang opini mungkin tapi ini pinjaman luar negeri, tapi saya melihat ada sisi baiknya karena ada implementation safeguard tadi, Pak. Nah, cuma saya penasarannya itu, Pak, kalau misalnya mungkin Pak Eko tadi kan sempat menyampaikan ada sampel project, karena kami ingin tahu juga mungkin kalau misalnya ada salah satu project yang bisa di-share yang menurut Pak Eko secara implementation regulation bagus, tapi memang itu ada hubungannya karena dia funding dari bank internasional juga. Tapi di satu sisi saya juga jadi penasaran apakah itu memang hanya dari bank-bank internasional, misalnya apakah nasional bank seperti BNI, Mandiri seperti itu memang betul-betul tidak ada kah, atau ini sambil saya jadi bertanya juga sih, sambil sharing juga kalau misalnya mungkin Pak Eko juga bisa share yang seperti itu. Kalau untuk yang bank nasional, bank pemerintah, juga termasuk BI, saya belum pernah bertemu. Belum pernah. Bahkan saya nggak tahu apa toh persyaratan pengambil kredit ke bank pemerintah itu. Nah, ini saya belum pernah tahu. Kalau bank asing, terutama JBIK, gitu ya, saya beberapa kali itu kegiatan migas, kilang gas, kilang minyak, kemudian pembangkit listrik yang milik swasta, gitu ya. Itu saya terlibat. Mengapa saya katakan begitu? Karena ketika ketika mereka mempunyai laporan 6 bulanan, saya diminta mereview hal apa yang perlu saya perbaiki, Pak. Nah, setelah saya mereview, kalau dari lender itu datang, saya diminta menyampaikan review saya dari sudut pandang ilmiah dan peraturan terkait yang harus ditaati. Itu saya tahu bahwa lender yang datang itu ada ahli hukum lingkungan, kimia lingkungan. Dia berkenalan setelah selesai acara, dia memberikan kartu nama. Nah, itu saya jadi tahu bahwa yang datang dari lender-lender itu bukan hanya orang accounting keuangan, bukan. Ya, itu betul. Yang saya tahu di situ. Nah, kapan itu BI, BNI, Mandiri bisa seperti itu? Itu cita-cita saya itu. Iya, Pak, betul. Sorry. Sudah, Mbak. Iya, Pak. Iya, betul, itu saya juga berharapnya seperti itu, Pak. Itu mungkin kalau di Indonesia ini sudah yang mulai agak ada awareness tuh misalnya mungkin bukan bank ya, tapi masih financial institution lah, Pak, seperti IIF, SMI, itu kan itu BUMN ya, under Departemen Keuangan ya, kalau nggak salah IIF dan SMI itu, betul nggak ya Pak Wahyu, kalau saya nggak salah. Jadi itu sudah mulai dia
apply untuk setiap pinjaman itu ada requirement lingkungan dan sosial juga di perjanjian pinjaman mereka. Tapi ya mungkin dalam implementasinya itu yang masih kita coba review juga sih Pak. Kita juga nanti ada konsultasi ke mereka juga untuk melihat bagaimana mereka mereview proyek-proyek yang mereka danai, karena mereka sudah mulai mengapply requirement seperti dari International Bank itu. Gitu. Kalau dalam implementasi yang tadi Bapak sampaikan sendiri Pak, kalau proyek yang seperti tadi itu dari pemerintah perannya memang seperti apa Pak? Maksudnya pada saat monitoring lenders itu apakah di saat yang sama misalnya DLH juga melakukan monitoring yang sama kah, atau benar-benar terpisah gitu proyeknya, aktivitas monitoringnya, pengawasannya antara dari bank dengan pemerintah? Kalau pemerintah sebetulnya kalau mengikuti peraturan perundang-undangan yang mempunyai kewenangan sebagai pengawas pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan adalah dinas-dinas lingkungan hidup. Ini punya peran pengawas. Nah, kendalanya nomor 1, mereka nggak punya anggaran. Dinas lingkungan hidup itu dimanapun, sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup, anggarannya kecil. Apalagi namanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Anggarannya sangat kecil. Di satu sisi, sehingga tidak bisa dia melakukan itu. 1, ini dari segi anggaran. 2, kalau dinas-dinas itu menjadi pengawas, ada bukan konflik of interest ya, tetapi ada sesuatu interest begini. Aparat pemerintah, dinas lingkungan hidup, berada di bawah bupati, wali kota. Sekarang coba lihat, siapa bupati yang tidak ingin investor masuk? Nggak ada. Bupati yang tidak menginginkan investor masuk? Nggak ada. Semua bupati ingin investor masuk dan mendapat kemudahan. Kalau investor itu diawasi oleh DLH, investornya lapor bupati. Bupatinya negor DLH. Ngapain ngawasi itu? Nggak usah. Tumpul. Tumpul kalau pengawas itu ada di situ. Ini beda dengan struktur organisasi di KLHK. Di KLHK, AMDAL ada di satu direktorat. Pengawasan ada di direktorat yang lain. Nah, tinggal sekarang, asalkan menteri tidak ikut campur, maka mereka bisa menjalankan dengan baik. Ya, ini secara umum untuk melakukan pengawasan. Di dalam proses AMDAL, pemerintah itu menghadapi dilema. Dilemanya begini. Ini yang sudah terjadi cukup lama sampai sekarang pun begitu. Misal, salah satu direktorat atau ini apalah, PU, PLN, Pertamina, atau manapun juga lah, BUMN atau plat merah murni yang dapat dana APBN, APBD, mempunyai rencana kegiatan. Rencana kegiatannya itu disusun, disetujui tahun 2020. Ya, susun tahun 2020. Supaya dikerjakan 2021. Anggarannya turun tuh setelah bulan Agustus. AMDAL belum dibuat. Agustus dibuat. Bulan November penyusunnya nggak karu-karuan. Mengapa penyusunnya nggak karu-karuan? Karena memilih penyusun harus lewat tender. Kalau ini proyek pemerintah harus memilih penawar paling rendah. Mana ada harga murah kualitasnya bagus? Mana ada? Nggak akan pernah ada. Ini kemudian sampai bulan November hampir berakhir, AMDAL-nya nggak beres karena belum memenuhi standar minimal. Padahal ini bulan Desember tutup anggaran, proyeknya harus mulai. Coba. Itu dilemanya itu udah seperti benang kusut mau cari ujung pangkalnya nggak ketemu itu. Udah.
Ini realitas seluruh Indonesia. Kegiatan plat merah, plat hitam, plat merah itu murni milik pemerintah, pemrakarsanya. Plat hitam itu BUMN. Saya nyebutkan itu di sini itu ada 3. Plat merah itu sudah dikenal oleh LH. Itu istilah saya itu. Plat merah itu pemrakarsanya pemerintah murni, dananya APBD, APBN. Plat hitam itu BUMN, apapun juga BUMN-nya. Plat kuning itu investor swasta murni. Paling sulit itu yang plat hitam sama plat merah. Karena apa? Prosesnya, mekanismenya, mereka kena semua, kena sulit. Sehingga untung saya nggak jadi pejabat itulah. Kalau jadi itu saya udah jantungan, saya itu udah ngelihat peraturan yang kontradiktif satu sama lain. Maka kembali ke pengawas tadi, kembali ke pengawas, maka pengawas ini harus independen. Nggak bisa itu pemerintah. Pak Eko, berarti kalau plat merah dan plat hitam dan plat merah tadi yang sebenarnya paling sulit ya, dalam artian due diligence termasuk best practice mereka paling sulit. Sebenarnya Pak Eko melihat Undang-Undang Cipta Kerja ketika untuk proyek strategis nasional yang notabene atau public project ya, yang notabene mendapatkan tanda kutip keistimewaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terus hanya sekedar mendapatkan persetujuan pemerintah. Bagaimana pendapat Pak Eko? Kalau saya proyek strategis nasional silahkan, tetapi jangan demi proyek strategis nasional lingkungan diabaikan. Jangan diabaikan. Untuk supaya lingkungan tidak diabaikan, sebetulnya kalau saya ngambil itu sederhana. Apa toh yang harus dilewati? Yang harus dilewati adalah kalau dia itu harus menyusun dokumen lingkungan untuk mendapatkan persetujuan. Saya mantan penyusun AMDAL. Nyusun KA dengan baik. Kalau penyusunnya berkualitas, itu dengan KA model sekarang 2 minggu selesai. 2 minggu selesai. Tapi penyusunnya harus berkualitas. 1, itu. Kemudian penilaiannya 1 minggu selesai. Dan seharusnya bentuk formulir KA, kalau diikuti, sekali masuk itu udah benar. Yang diminta cuman itu ke itu kok, mau gimana? Yang agak lama nanti diandal RKL RPL-nya. Nah, apa yang menyebabkan itu lama? Tidak ada pengawasan kepada penyusun. Karena penyusun itu sekarang itu udah realita. Yang memenangkan tender itu A, entah perusahaan, entah tunggal. Katakan PTA yang memenangkan tender penyusunan AMDAL. Oleh PTA disubkontrakkan ke B. B disubkan lagi ke pihak ketiga. Dari mana saya tahu itu? Ketika presentasi harus kelompok A. Kelompok A ditanya, 1 pertanyaan saya. Coba terangkan mengapa besaran dampaknya itu -3. Sampai 30 menit dia nggak bisa jawab karena nggak tahu tempatnya di mana. Lo kalau Anda menulis nggak usah buka dokumen bisa jawab. Ngaku adalah ini disubkan ke siapa. Itu Pak. Jadi yang ngerjain AMDAL seperti pedagang sapi. Bawa sapi dari rumah sampai di pagernya pasar. Pak sini akulah yang nanggung. Begitu masuk ke pasar ganti lagi. Itu penyusun AMDAL sekarang, Pak. Nggak akan pernah bisa baik. Itu yang menyebabkan lama. Sehingga kembali ke tadi, proyek strategis nasional. Ya kalau menentukan, hubunganlah. Diharmonisasikan ke PP. Ingat, PP yang dibuat melalui proses harmonisasi. Kalau ini AMDAL tipe A, sekian bulan. Tipe B sekian bulan, tipe C sekian bulan. Nah, kalau udah ditentukan itu, ya meskipun itu program strategis nasional disesuaikan dengan PP-nya, Pak Yun. Kalau PP-nya tipe C, ya jangan minta selesai 6 bulan. Lu PP-nya aja bilang tuh
sekian 1,5 tahun kok 18 bulan kok mintanya 6 bulan. Lah PP kan sudah melalui harmonisasi di Kumham. Kan itu. Ya harus konsekuen. Jadi intinya memang akhirnya lebih kepada akhirnya kalau kita bicarakan public project paling mendasar itu political will dan goodwill dari pemerintah ya Pak. Betul, political will itu nomor 1. Dalam artian Undang-Undang Cipta Kerja PP 5 dan PP 22 sendiri itu sebenarnya tidak menimbulkan pertentangan ketika dipahami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya Pak Eko. Iya. Nah, Pak Eko sendiri melihat risk based assessment itu sebenarnya melengkapi kelemahan AMDAL atau mboten, Pak? Belum. Kalau saya melihat itu belum. Karena kompleks itu. Ini kesulitan pertama, Pak Yun. Kesulitan pertama. Bayangkan sekarang ya. Yang saya rasa itu aneh. Ada kegiatan yang pemrakarsanya itu tertulis. Saya nggak usah sebut daerahnya. Kepalanya itu tertulis Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi X. Ya. Masuknya dokumen itu bulan Oktober akhir. PP 22 berlaku mulai Februari. Ketika penilaian sama sekali jauh dari PP 22. Ini format KA, jauh dari PP 22. Saya tanya, Pak, Bapak pelaku usaha penanggung jawab pemrakarsa dengan penyusun. Sistematikanya itu kan ngikutin PP 22 yang berlaku mulai 2 Februari 2021. Sekarang sudah tanggal 28 Oktober. Mengapa Bapak kok masih mengikuti Permen LA 16 tahun 2012? Loh, saya nggak tahu bahwa ada peraturan baru. Bayangkan. Kepala dinas, Pak. Urusan lingkungan hidup belum baca PP-nya tentang lingkungan hidup. Apa enggak? Saya enggak geleng-geleng kepala. Itu jadinya, gitu loh. Jadi yang bikin lama, sekali lagi nyangkut program strategis nasional. Nomor 1, kalau itu ditentukan siapa yang harus bertanggung jawab program strategis nasional itu, maka kapan itu ditunjuk, kapan ini diminta persetujuannya keluar, hubungkanlah dengan PP. Tidak usah jauh-jauh, PP 5, PP 22. Dah, yang tertulis di situ bagaimana? Lah kalau itu diminta maju yang nggak cocok dengan PP-nya. Gitu loh. Oke. Pak Eko, berarti sekarang sebenarnya salah satu pertanyaannya berarti kalau kaitannya dengan tadi penjagaan atau penyaringan ya pada penyusunan. Ini kan sebenarnya kalau tadi yang alasan ketidaktahuan, saya sendiri sudah setiap pelatihan penyusun itu saya singgung baik-baik, setiap pelatihan AMDAL itu saya singgung baik-baik bahwa asas hukum saja itu nggak boleh kemudian alasan tidak tahu hukum itu dipakai, itu nggak boleh Pak. Jadi ketika melanggar hukum itu dia alasan tidak tahu hukum tetap dihukum meskipun bilangnya pembelaannya saya nggak tahu Pak ada hukumnya, itu dia tetap dipidana kan. Nah sekarang permasalahannya lebih lanjut, TUK LUK kan belum ada Pak Eko. Ya. Itu kalau apakah kemudian menurut Pak Eko itu memang kunci paling signifikan TUK LUK atau sebenarnya dengan PP 22 dengan lampiran yang sudah cukup banyak, TUK LUK pun sebenarnya bisa meskipun belum ada ya, itu tetap bisa terlaksana karena peraturannya sudah cukup menyeluruh gitu Pak. Ya, sebetulnya istilah sekarang TUK itu kan semenjak Undang-Undang 32. Saya kembalikan begini. Di Undang-Undang 32 tertulis kalimat tim teknis penilai AMDAL itu adalah independen. Tertulis kan Pak Yun, ingat itu. Implementasinya PP-nya dikembangkan daerah. Sehingga lebih banyak bukan tim independen. 1.
Nah, bedanya TUK dengan penilaian yang bernama komisi. Kalau komisi penilai AMDAL, penilaian dulu sebelum PP 24, penilaian itu bertahap. Dokumen dinilai oleh tim teknis dan dinilai oleh komisi. AMDAL dinilai oleh tim teknis dan komisi. Dengan PP 22 terbit TUK, kalau ini dilaksanakan dengan baik dan benar, menilai KA yang formulir tadi oleh TUK, yang jumlah penilainya sudah dibatasi. Satu, penilai AMDAL RKL RPL TUK. Jadi penilai KA dan penilai AMDAL RKL RPL sama. Nah, kemudian ada persyaratan untuk TUK, di mana di persyaratan jelas untuk TUK yang dalam tanda petik ini adalah ilmuwan, kalau menurut saya, gitu ya, itu minimum 5. Tetapi yang dari pemerintah maksimum 5. 5 itu pun dibatasi. 2 punya sertifikat penyusun, 3 punya sertifikat penilai. Dibatasi, itu maksimum. Problemnya yang akan dihadapi untuk tim tenaga ahli inilah yang tidak mudah. Kalau itu mau dibuka seluruh kabupaten, berapa toh ketersediaan tenaga ahli yang kompeten untuk menjadi penilai AMDAL? Itu yang tidak mudah untuk dipenuhi. Saya sudah rapat berkali-kali untuk kriteria bagaimana kriteria tenaga ahli TUK itu. Saya kriteria nomor 1-nya independen. Jadi yang duduk di situ bisa saja seorang pemerhati lingkungan dari masyarakat, tapi mempunyai komitmen, dia independen, mempunyai ilmu yang kompeten dengan bidangnya, dan tahu bagaimana toh kajian dampak. Mestinya itu yang menjadi kriteria. Paham nggak dia terhadap itu sesuai dengan kompetensi keilmuan yang ditekuni. Tuh, itu yang nggak mudah. Tinggal bagaimana nanti, makanya sampai sekarang tuh nggak jadi-jadi itu udah diskusinya saya pengen swidak pituliko udah itu. Mungkin tuntutan saya terlalu berat itu. Karena saya bilang ahli sosial budaya, mungkin orang itu buta huruf. Pendapat saya ya, ahli sosial budaya, mungkin dia buta huruf. Tapi yang tahu tentang budaya masyarakat lokal, kalau ada ini berubah, dia. Mungkin dia buta huruf. Lihat ada pemuka adat Dayak yang ada di Kalimantan, yang pernah saya datangi, saya diskusi, dia bukan main pemahamannya tentang dampak dari lingkungan, ini primernya, ini sekundernya, ini tersiernya, ini kepada masyarakat. Saya mencari orang akademisi yang bisa seperti itu siapa ya? Itu sebetulnya konsep TUK baik. Mempersingkat. Itu kalau diterapkan mempersingkat proses penilaian. Kalau TUK-nya memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Itu aja. Tapi kalau kelemahan sekarang berarti malah TUK itu baik Pak konsepnya. Tetapi konsep OSS itu sendiri gimana Pak Eko? Yang sekarang tetap berjalan, LUK TUK belum ada, tapi semua masih sudah berjalan melalui OSS itu. Kalau saya sebetulnya, saya menghubungkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP-nya terkait dengan dokumen lingkungan, itu kalau memang ingin namanya meningkatkan dalam tanda petik meningkatkan jumlah pekerja, mengurangi pengangguran dengan banyaknya kegiatan masuk misalnya keinginannya. Proses AMDAL jangan berkepanjangan. Bagaimana supaya tidak berkepanjangan?
Satu, begitu ini sudah ditentukan, peraturannya sudah jelas, mana wajib AMDAL, mana tidak, mana yang kewenangan pusat, mana kewenangan kabupaten sama provinsi. Ini sudah ada daftar. Tidak lagi dipolemik, ada daftar. Maka bagaimana? Mulailah untuk melakukan pengumuman ini, itu, ini, itu. Kemudian pengiriman dokumen tidak ke OSS. Langsung ke sekretariat PUK. Kemudian dinilai sesuai dengan ketentuan maksimum sekian hari. Setelah ini dinyatakan layak lingkungan dengan terbitnya persetujuan lingkungan yang diberi waktu maksimum 5 hari, terhitung dari rekomendasi, maka kalau saya rekomendasi hasil penilaian TUK kirim ke lembaga OSS, OSS menyiapkan untuk persetujuan pemerintah atau izin usaha sambil nunggu yang 5 hari, sehingga kinerjanya yang menerbitkan persetujuan lingkungan 5 hari sejak rekomendasi tadi itu dikontrol oleh lembaga OSS. 5 hari nggak masuk, keluarkan persetujuan lingkungan dari OSS. Tapi OSS jangan mencampuri mondar-mandirnya dokumen. Kalau pengiriman dokumen masuk OSS, minta persetujuan OSS, nah itu sama aja dengan memperpanjang jalur. OSS itu hanya menerbitkan itu aja. Itu. Ini saya terus terang mengapa itu masih menyerahkan dokumen melalui OSS. Lah itu loh. Itu saya nggak ngerti itu. Karena memang posisi sekarang itu kan kesannya itu pemerintah itu hanya pengen simplifikasi semua satu pintu keluar dan atau pintu masuk lewat OSS Pak Eko. Padahal kan sebenarnya semestinya ada tadi betul percabangan yang percabangan itu OSS harus menunggu. Sekarang itu kan keluarnya langsung NIB keluar dapat semua, terus yang pasal 17 itu lupa Eko PP nomor 5. Betul. Itu kan menjadi permasalahan. Iya. Nah, kalau kemudian ini mungkin kami nanti tidak akan melebihi 1 jam ya Pak Eko, karena biar Pak Eko juga punya waktu istirahat. Mungkin yang terakhir kalau dari saya Pak Eko, nanti bisa kemudian kalau memang perlu kami tambahi lagi, kami akan mengajukan permohonan lagi ke Pak Eko. Kalau dari saya terakhir itu, bagaimana Pak Eko melihat posisi ISS-nya World Bank itu untuk kemudian kalau sekarang kan jelas yang didanai oleh World Bank saja ya, ISS itu menjadi semacam komplementari dokumen kan seperti itu, meskipun komplementari itu wajib bagi World Bank yang sendiri. Nah, posisinya itu untuk public sector, public project yang notabene tadi tidak dibiayai oleh World Bank, itu apakah memang perlu nih Pak model seperti ISS itu diintegrasikan Pak Eko? Kalau menurut saya, pendapat saya dengan melihat perkembangan, itu diintegrasikan sama Pak Yun. Apakah itu didanai oleh bank asing, bank nasional, atau itu APBN, APBD murni, diperlakukan sama. Kalau enggak, yang menilai, yang nyusun itu merepotkan. Oke. Dalam artian tidak ada pengkhususan gitu sebenarnya selama ini dalam penilaian. Iya. Nah, komponen AMDAL kita apakah sebenarnya sudah memenuhi komponen safeguard dalam seperti mana ISS Pak? Maksudnya ISS kan ada masalah budaya sendiri, indigenous people sendiri seperti itu. Payungnya AMDAL itu sudah mencakup, cuman itu lalu dinomor 5-kan. Itu loh, sudah mencakup. Karena apa? Kajian itu harus mencakup sampai dengan ke masalah budaya. Contoh aja, ini yang kalau kita melihat di mana? Kita lihat di ketentuan pengambilan keputusan 10 kriteria kelayakan lingkungan. Itu nyangkut case spesies, emic view. Loh, emic view itu kan budaya udah. Bagaimana sudut pandang masyarakat terhadap proyek? Nah,
Mestinya kalau mau memasukkan ISS itu semua, begitu, yang di penentuan 10 kriteria kelayakan itu di background, dijabarkan di petunjuk penulisan. Itu dijabarkan di petunjuk penulisan. Nah, ini senjang. Gimana? Yang senjang gimana? Coba di akhir dari AMDAL 10 kriteria kelayakan itu nyangkut kriterianya World Bank, mulai dari sudut pandang masyarakat, budaya, spesies kunci, nyangkut flora fauna, itu yang menjadi perhatian dari World Bank. Itu muncul di 10 kriteria kelayakan. Tapi ketika konsultasi publik, petunjuk teknisnya cuma menyebutkan saran, pendapat, tanggapan masyarakat. Tidak menggali bagaimana opini masyarakat. Seharusnya di situ yang digali opini masyarakat yang menyangkut 10 kriteria kelayakan lingkungan. Maka saya kalau mengajarkan di AMDAL, mulai pengertian proses manfaat di dasar-dasar AMDAL, 10 kriteria itu saya munculkan. Ini loh, Anda nyusun AMDAL di akhir diminta ini. Maka sejak dari titik nol, Anda merenungkan ini. Sosial budaya masyarakat itu seharusnya gitu. Nah, ini yang ya secara umum, ya karena apa? Karena umumnya para penilai itu project oriented, Pak. Ini yang harus diubah, Pak. Semua orang itu project oriented, apalagi namanya ini proyek strategis nasional. Udah adanya pokoknya iki kudundang dadi. Nggak mikir dia itu, Pak. Tuh. Ya untuk contoh aja ini atolnya yang dari Solo ke Jogja mulai Prambanan sampai kan saya menolak mati-matian itu karena apa? Nggak bisa, kewenangannya salah. Tol dari Jogja sampai Semarang yang dibuat cuma satu jenis dampaknya, ini nggak bilangnya harus dibagi di desa ini dampaknya apa ke sosial budaya. Tempat lain mungkin cuma geofisik kimia. Tapi satu tempat ini sosial budayanya, perhatikan. Ini saya tadi baru selesai menilai penambangan nikel. Saya ngotot marah-marah karena apa? Nggak ada dampak sosial ekonomi budaya masyarakat sama sekali. Lah itu, lah aparat daerahnya pokoknya investor. PAD-nya naik. Nggak ada itu. Rambu-rambunya AMDAL sudah ada, Pak Yun. Cuman tinggal menerapkannya yang tidak komit gitu loh. Siap. Oke, siap Pak Eko. Oke, berarti memang ini saya memahami bagaimana kesulitan hambatan timnya Pak Ari, Pak Eko, dalam artian Iya, pasal betul. 488 PP 22 itu sebenarnya sangat bagus, nggih, Ya. muatan pesan di sana untuk sistem informasi terintegrasi itu, tapi memang akhirnya idenya tidak segampang tulisan dalam PP tersebut. Ya, betul. Oke. Siap Pak Eko. Pak Eko, Mbak Agni ada pertanyaan lain untuk Pak Eko, monggo. Silakan. Iya Pak, mungkin saya sebetulnya satu juga yang terakhir. Ini saya kaitannya dengan yang Pak Eko kan sempat sampaikan tadi salah satu roles-nya training untuk yang AMDAL, komite AMDAL termasuk yang di level kabupaten, level regional gitu ya Pak. Itu program seperti itu apakah sudah existing kayak structure training plan gitu dari KLH, misalnya sudah ada setiap tahun tuh target untuk training komite penilai AMDAL atau ada program-program seperti itu. Jadi maksudnya saya ingin melihat sebetulnya ada upaya apa sih dari KLH, misalnya KLHK untuk menutup gaps, misalnya kalau sampai ada komite AMDAL yang misalnya kurang paham untuk aplikasi regulasi atau kurang update adanya regulasi baru gitu, kayak gitu Pak. Ada nggak ya Pak yang semacam itu, misalnya rencana dari KLHK gitu, mungkin training tahunan? Kalau struktur untuk training bagi para penyusun penilai, kurikulumnya ditentukan nasional. Sudah ada semenjak tahun 89.
Kebetulan dulu saya tuh selalu terlibat dalam menyusun kurikulum tersebut. Gitu ya. Ini. Nah, hanya masalahnya kalau target nggak ada. Mengapa? Karena target itu menyangkut biaya dari masing-masing. KLH nggak menyediakan target. Dulu KLH pernah punya target sekitar tahun 2015 apa 2007 sampai 2017. Dulu KLH terutama di divisi PDLUK itu mereka mempunyai anggaran untuk mentraining para penilai di berbagai daerah sekian ratus, sekian ribu bahkan dalam 1 tahun. Tapi setelah itu nggak dapat anggaran lagi. Nah, untuk mengikuti pelatihan itu, maka dibiayai oleh masing-masing anggaran di setiap perkantoran di daerah. Nah, kalau melihat orang yang telah mendapatkan training, sudah cukup banyak. Permasalahannya adalah begini, sistem yang lalu, misal sekarang, ada ketentuan di nasional yang menjadi penilai harus telah lulus sertifikat penyusun paling sedikit 2 orang, penilai 3 orang. Instansi lingkungan hidup itu melengkapi bahkan bukan cuma itu, tetapi melanjutkan dengan pembinaan. Sudah, ya lengkap, sudah dilatih. Kalau bupati punya mau, kamu pindah sana, kamu pindah sana. Nggak ada yang berani menolak. Nggak ada yang berani menolak. Sehingga yang sudah dilatih menjadi penilai, tempatnya tidak di tempat urusan lingkungan hidup. Itu kelemahan pertama. Tempatnya tidak lagi di urusan lingkungan hidup. Sehingga yang sudah dilatih paham mengenai bagaimana menilai, tidak diberi pekerjaan menilai. Ini sebetulnya ada celah. Entah peraturan yang mana yang masuk, Pak Yun. Dengan adanya jalur fungsional. Mestinya orang yang menjadi penilai itu yang difungsional. Jangan struktural. Yang difungsional itu sebetulnya udah ada di ketentuan bagaimana untuk menjadi ketua TUK daerah. Tidak harus kepala dinas. Boleh dari fungsional yang telah memenuhi menjadi ketua TUK. Tinggal bisa diterapkan apa tidak. Itu yang saya tunggu. Karena kalau fungsional, dia dimanapun berada, dia tetap fungsional. Ini sebetulnya. Cuman terbentuk lagi. Fungsional di pejabat pemerintahan itu nggak ada anggarannya. Loh. Kerjaannya banyak, tuntutannya itu banyak. Anggarannya nggak ada. Itu loh dilema lagi kan itu. Nah ini yang katanya setiap mengeluarkan, jangankan PP, permen aja melalui harmonisasi. Itu loh. Harmonisasi ini nggak harmonis, wong ini kerjaannya banyak, tapi anggarannya nggak ada. Bukan gaji tunjangan loh ya, anggaran untuk melaksanakan program itu nggak ada. Itu. Ya ini akibat saya bergaul dengan berbagai lapisan, jadinya ya kalau bicara ngawur kayak gini minta saya itu. Loh saya bicara ini di forum penilai AMDAL pusat, saya bicara begini. Iya, saya bicara terang-terangan aja. Ada aparat kepala dinas nggak tahu aturan, langsung saya bilang, lu Bapak kan kepala dinas. Sekarang semua peraturan keluar secara umum, Pak. Itu. Siap. Ya. Terima kasih, Pak. Boleh silakan renungkan Pak Yun kapanpun juga. Tapi ya itu, saya bicara itu realita di lapangan itu adalah saya itu. Oke Pak Eko, jadi ini memang saya juga sudah lama belajar dari Pak Eko isu-isu terkait ini, dan ini lebih banyak lagi, dan
memang harapannya ini nanti, ini insya Allah Kamis besok saya juga ketemu sama Pak Ari, Pak Eko. Boleh, ya. Terus setelah Pak Ari, Pak Doni. Jadi memang harapannya gambaran tentang LUK, TUK, terus termasuk sistemnya itu juga bisa kita elaborasikan sehingga nanti syukur-syukur dari World Bank juga ada program untuk capacity building maupun kemudian asistensi ke depan itu kan akan lebih bagus misalnya perlu. Maaf Pak Yun, kalau kalau KLHK gitu ya, itu Pak Ari ya jelas. Satunya itu Esther. Oke. Esther itu orangnya idealis. Betul, siap. Saya kenal dia. Doni belum terlalu menguasai Pak Yun. Oke. Doni itu belum terlalu sama-sama di PDLUK Pak. Iya, tahu saya. Karena dia kadang-kadang salah konsep. Oke, siap. Berarti mungkin ke saya malah minta nomornya Bu Esther. Tak kasih. Oke. Tak kasih nanti. Bu Esther itu di bawah Pak Ari levelnya di bawah Pak Ari, tapi berada di urusan lingkungan cukup lama, dan dia idealismenya itu black and white. Itu Esther itu bisa memberikan masukan. Kalau mungkin ada World Bank ada yang kurang perlu diperbaiki, Bu Esther itu bisa menyampaikan. Itu. Nanti saya kirim nih alamatnya Bu Esther. Ya. Oke. Baik, berarti makanya saya tak kontak lagi dengan Pak Eko untuk ini. Ya. Berarti ini malah bisa cukup signifikan nih. Termasuk nanti mungkin saya nyumun kontak untuk yang terkait dengan biodiversity ya Pak Eko, ke hati. Jadi maksudnya yang kan tadi isunya juga kalau sosial kan Mbak Agni juga ada agenda wawancara banyak Pak Eko untuk yang penguatan isu sosial tadi lah. Ini kalau yang sosial budaya, biodiversitas tadi yang Pak Eko juga singgung, kayaknya menarik kalau kemudian untuk dilihat dieksplorasi seperti. Ya. Oke. Berarti agaknya dari kami cukup Pak Eko untuk ini.